Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saadatul Milati dengan NIM 23531126. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Nah, pada mata kuliah materi dan pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu menjelaskan pengertian, tujuan, dan juga ruang lingkup pembelajaran akidah di madrasah. Nah, pengertiannya itu secara bahasa, akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aqodah, yang berarti ikatan, simpulan, perjanjian, dan juga keyakinan yang kuat. Sedangkan secara istilah, akidah itu adalah keyakinan yang ditanamkan di dalam hati seseorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuatu yang harus diimani di dalam hati tanpa adanya keraguan. Nah, ruang lingkupnya itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, dan yang kelima, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, itu biasanya dikenal dengan rukun iman. Nah, di mana rukun iman itu harus dipercayai dan juga diimani oleh seorang muslim. Adapun tujuan pembelajaran akidah itu yang pertama, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu membimbing peserta didik agar memiliki keimanan dan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam. Dan yang ketiga, mengajak peserta didik itu supaya memiliki keimanan, supaya taat beribadah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu supaya peserta didik itu dijauhkan dari kesyirikan dan juga keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu menjelaskan pengertian, tujuan, dan juga ruang lingkup akhlak di madrasah. Yang pertama itu pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa itu dari bahasa Arab yang berarti huluk, yang artinya itu perangai, tabiat, tingkah laku, dan juga budi pekerti. Nah, sedangkan secara istilah, akhlak itu adalah perilaku, tingkah laku yang ditanamkan di dalam diri seseorang yang melekat untuk melakukan sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, di situ akan menjadi kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran akhlak di madrasah yaitu supaya peserta didik itu memiliki akhlak yang mulia. Adapun tujuan yang kedua itu menanamkan sikap baik kepada peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakatnya. Nah, yang ketiga itu menanamkan sikap jujur, disiplin, sopan santun, dan juga tanggung jawab. Yang keempat itu menanamkan sikap baik supaya peserta didik itu menjauhi akhlak tercela. Adapun ruang lingkupnya yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap keluarga, terhadap orang tua, terhadap teman, dan juga terhadap orang-orang di lingkungannya. Nah, juga akhlak tercela dan juga akhlak terpuji. Soal yang ketiga itu adalah yang dapat dievaluasi di dalam pembelajaran akidah akhlak, yaitu adalah ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, buatkan masing-masing 2 soal tentang materi wudhu. Dari ranah kognitif, yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang berwudu? Yang kedua, sebutkan 6 rukun wudu. Nah, dari ranah
afektif, yaitu yang pertama kita bisa memberikan soal, yaitu satu, mengapa kita harus menjaga kesucian dengan berwudu sebelum sholat. Yang kedua, bagaimana sikap yang baik saat sedang berwudu. Nah, untuk soal yang bagian ranah psikomotorik, nah, kita bisa menanyakan peragakan berwudu dengan urutan yang benar. Yang kedua, peragakan berwudu mengusap kaki dan juga mengusap kepala dengan benar sesuai yang diajarkan. Baiklah, soal yang ketiga itu adalah guru di sekolah itu tidak hanya sekedar menjadi pengajar atau pendidik, tapi juga guru harus bisa menjadi administrator. Nah, jelaskan dan juga sebutkan tugas atau fungsi dari administrator. Guru itu sebagai administrator. Nah, jadi guru itu mengelola dan juga mengurus kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, apabila guru menerapkan tugasnya sebagai administrator, maka pembelajaran itu akan berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, tugas guru dan juga fungsi sebagai administrator itu adalah yang pertama itu menyusun kegiatan dari awal sampai akhir, yaitu seperti menyusun kalender akademik, modul, ATP, dan juga RPP. Nah, guru juga harus mengevaluasi apa yang kurang di dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Guru juga harus mengisi seperti jurnal perilaku siswa, nah, terus menulis soal. Nah, dengan melakukan evaluasi itu guru tuh bisa mengerti apa yang kurang dan juga sejauh mana peserta didik itu memahami materi yang telah dipelajari. Nah, guru juga harus mencatat dan juga merekap nilai-nilai siswa. Nah, untuk memindahkannya ke raport. Nah, guru juga itu harus mencatat. Nah, sebagai pertanggungjawaban nantinya. Nah, nanti ada orang dari atas itu misalkan bertanya tentang pertanggungjawaban selama mengajar. Jadi dengan menetapkan administrator, guru itu bisa menerapkan pembelajaran dengan baik. Nah, dengan menjalankan tugas itu, guru itu dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga teratur. Nah, juga guru itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah diharapkan. Soal yang terakhir itu nomor 5. Pertanyaannya itu salah satu evaluasi yaitu sikap objektivitas. Nah, bagaimana menanamkan objektivitas itu supaya terjaga? Di dalam evaluasi pembelajaran itu, objektivitas itu yang berarti tidak membeda-bedakan antara latar belakang dan juga suka atau tidak suka. Misal ini anaknya pejabat, ini anaknya DPR. Nah, tidak seperti itu. Jadi itu tuh tergantung hasil dan juga kerja keras peserta didik di dalam proses pembelajaran. Jadi secara real, entah siapa dia, itu yang harus diterapkan. Adapun upaya untuk selalu menjaga objektivitas di dalam evaluasi. Nah, yang pertama itu guru itu bisa
bisa menentukan kriteria sebelum memulai pembelajaran. Kriteria apa yang ingin dicapai, misalkan rajin, gotong royong, mampu bekerja sama, mampu memahami materi dengan benar. Nah, lalu guru itu menerapkan rubrik penilaian. Nah, lalu guru itu tidak membeda-bedakan antara seseorang. Jadi tidak melihat dari segi apapun. Nah, tetapi harus melihat dari hasil kerjanya. Guru juga harus memberikan penilaian secara jujur, adil, dan juga transparan. Nah, guru juga harus bersikap sama antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Nah, dengan menanamkan objektivitas dalam evaluasi pembelajaran, maka hasil evaluasi itu akan lebih akurat dan juga mencerminkan kemampuan peserta didik. Nah, jadi guru itu akan merasa lebih puas karena itu memang benar-benar hasil kerja keras peserta didik. Demikian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.